Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Berbicara tentang kesehatan, ada loh hewan yang dapat membawa penyakit dan juga membawa hewan yang dapat menyebabkan penyakit. Hewan apa ini? Hewan ini sudah biasa kita jumpai. Bahkan orang-orang ya setiap 24 jam bisa melihatnya. Bahkan mungkin lalu lalang saat ini pada saat mendengarkan atau melihat video saya, karena hewan ini adalah hewan yang tinggi populasinya. Apa itu? Tikus. Ya, tikus. Tikus tidak boleh dianggap remeh karena sudah ada penyakit yang menggemparkan yang disebabkan melalui air kencing tikus. Pada saat itu masih zaman penjajahan Belanda, dan itu tidak main-main korban yang disebabkannya, sampai menelan korban jiwa 2.100 orang. Dari yang terkena penyakit pes 2.300, ya berarti 90% yang terkena penyakit pes pada saat itu meninggal dunia. Ini tidak boleh kita anggap sepele. Apakah masih ada penyakit yang terjadi sekarang yang dibawa oleh tikus ini? Ya, masih. Penyakit yang setiap tahun ada saja menelan korban jiwa. Penyakit yang sering didengar adalah penyakit kencing tikus. Dia kena penyakit kencing tikus. Penyakit kencing tikus atau sering yang dalam dunia medis mengatakan dia terkena leptospira. Leptospira, yang dimana penyakit ini melalui kencingnya tikus, kemudian dia pada saat banjir berada di air, bakteri yang ada dalam air ini, leptospirosis namanya, masuk ke dalam tubuh manusia. Dan itulah yang akan menyebabkan leptospira. Dan itu sampai sekarang bahkan sering kita dengar setiap banjir ada yang terkena penyakit leptospira ini. Jadi sangat disayangkan ketika sejarah sudah memberitahukan kita bahwa ada penyakit yang disebabkan oleh tikus melalui kencing tikus itu. Sekarang juga setiap tahun juga kita mendengarkan penyakit yang disebabkan oleh tikus, tapi kita tidak menjadi orang yang mengambil cara atau inisiatif bagaimana mengendalikan populasi tikus yang semakin meningkat. Ada juga penyakit hantavirus. Dan yang lebih lagi adalah bukan hanya virusnya, bukan hanya apa penyakit yang dibawa oleh tikus ini, tapi ada hewan di dalam tikus ini yang hidup di dalam tikus ini juga, hidup di tubuh tikus ini juga bisa hidup di manusia. Kalau di dalam tikus ya bisa juga masuk ke dalam tubuh manusia, seperti contohnya cacing pita. Ya, cacing pita yang bisa tumbuh di usus 12 jari kita, yang di tikus juga bisa hidup, di kita juga bisa hidup. Ini melalui tikus. Jadi kita sama-sama untuk berhati-hati tidak menyepelekan keberadaan tikus. Kemudian ada juga yang lain, nematoda. Selain nematoda, ada juga caplak, ada juga tungau. Jadi mendengar ini atau melihat video ini, semoga kita sama-sama lebih terbuka untuk menurunkan populasi tikus dan mengusahakan lingkungan sekitar kita lebih bersih lagi dari sebelumnya, dan juga perhatikan tempat-tempat yang mungkin disukai oleh tikus, karena tidak menutup kemungkinan ini bisa menjadi cara kita berikhtiar menjaga kesehatan. Semangat, salam sehat.
semangat menjaga kesehatan.